Davin hanya mengangguk dengan malas. "Kak," Renika menatap Davin dengan cemberut. "Iya, gak apa-apa. Lain kali izin dulu sama aku kalau mau ngajak dia pergi," ujar Davin. Terpaksa, kalau bukan karena tidak mau membuat Renika kesal. "Jadi kalau izin dulu pasti dibolehin ya?" ujar Halim dengan mata berbinar. "Ya enggak lah, sebentar lagi dia akan menikah. Jadi aku harus ekstra menjaganya dan kamu jangan dekat-dekat lagi dengan dia, oke?" Davin berkata dengan sedikit ketus. "Ish, kami kan cuma berteman saja, Kak." Halim tersenyum malas. "Kak Halim, sekali lagi maaf ya. Aku pulang bareng Kak Dev." Renika memasang wajah penuh sesalnya, membuat Davin merasa kesal saja. "Iya, nggak apa-apa Ren. Lain kali kita pergi bareng lagi ya." Halim tersenyum dan menatap Renika dengan mata berbinar. No, nggak ada yang namanya jalan bareng lagi," ketus Davin. Halim mencabikkan bibirnya. "Sorry Kak Halim, Kak Dev emang suka nyebelin," ujar Renika yang langsung mendapatkan tatapan horor dari Davin. Halim pun akhirnya pulang sendirian dengan wajah ditekuk. Acara jalan-jalan bareng Renika gagal gara-gara Davin. Sedangkan Davin tidak jadi pulang, mereka malah kembali ke time zone. Mereka berjalan berdampingan dengan jemari tangan yang saling tertaut. "Kak, untuk apa kembali lagi ke sini?" tanya Renika heran. "Main sama aku lah," jawabnya. Renika mengerucutkan bibirnya dan menatap Davin dengan senyuman mengejek. "Apa kakak sedang cemburu?" ungkapnya. Davin menghentikan langkahnya. Otomatis langkah Renika pun terhenti. Davin mendekap erat Renika, lalu mengatakan sesuatu yang hanya membuat Renika kesal saja. "Tentu saja aku cemburu. Kamu kan akan menjadi istriku," ucap Davin dengan kerlingan mata yang nakal. "Ih, siapa juga yang mau jadi istri kedua? Mendingan aku nikah aja sama si Davin playboy itu," jawab Renika ketus. Davin tergelak mendengar perkataan Renika. "Ih, calon istri aku lucu banget." Davin mengecup pipi Renika sekilas. "Ih, kepedean. Ini lagi ngapain? Seenaknya aja cium-cium." Renika berjalan kembali, begitupun Davin. Sepanjang jalan, Davin terus merengkuh bahu Renika, seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Renika adalah miliknya. Davin mengajak Renika memainkan semua wahana yang tadi dimainkan Renika dengan Halim. Renika hanya tertawa saat mendengar alasan Davin. "Aku ingin menghapus jejak kesenanganmu dengan si Halim itu dan menggantinya dengan kesenangan kita," Davin berkata dengan berapi-api. Hingga akhirnya mereka merasa lelah, lalu berbaring di atas rumput sintetis yang ada di taman alun-alun kota, sambil menatap rembulan yang muncul berbentuk bulan sabit. Cahaya temaram, lampu taman, dan bintang di langit yang berkelap-kelip menambah suasana makin romantis. Davin menggenggam tangan Renika erat. "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Ren." Davin membalikkan badannya, begitupun Renika. Mereka saling berhadapan, saling menatap dengan penuh cinta. Hingga Renika mengalihkan pandangannya. Selalu tidak tahan, bertatapan terlalu lama dengan Kak Devnya. Dengan cepat, Davin mencengkram dagu Renika lembut. "Tatap aku." Suaranya terdengar lembut, menyapu telinga Renika. Akhirnya, Renika menatapnya dengan senyuman malu-malu. "Ih, calon istriku menggemaskan sekali," ujar Davin dengan tatapan gemasnya. "Siapa yang mau menikah denganmu? Aku gak mau kali jadi istri kedua," ujar Renika ketus. Davin tergelak. "Kalau menjadi istri pertama, mau?" Davin menatapnya serius. Renika menggelengkan kepalanya pelan. "Aku maunya menjadi istri satu-satunya," jawab Renika lirih. Davin tersenyum. "It's okay, gak masalah. Kamu satu-satunya," jawab Davin. Renika tersenyum kecut. "Dia bagaimana?" tanya Renika lirih. "Dia
Dia siapa? Davin pura-pura bodoh. Calon istrimu lah, siapa lagi coba? Renika memasang wajah cemberutnya. Aku akan menjadikanmu satu-satunya, ujar Davin. Tangannya mengelus bibir ranu merah muda Renika. Aku wanita, aku gak mau merusak kebahagiaan orang lain. Aku mencintaimu, Kak, tapi tidak mau menghancurkan perasaan wanita lainnya, jawab Renika lirih. Matanya mulai mengembut. Davin menghela napas gusar. Kalau aku bilang akulah Davin, kamu percaya? Tanyanya dengan mata yang menatap Renika lekat. Renika balas menatapnya dengan tatapan mata yang tidak bisa Davin baca. Hahaha. Renika tergelak. Davin mengerutkan dahinya. Apa yang lucu? Tanyanya. Kakak yang lucu. Udah cari topik yang lain, ujarnya dengan sisa tawa yang masih terdengar jelas. Davin menghela nafas. Baiklah, dia akan mengatakannya perlahan, pikirnya. Mereka berbincang dengan mata yang menatap ke arah langit, dan tangan saling menggenggam, hingga tidak terasa waktu semakin larut. Kak, pulang yuk. Renika bangkit dan berdiri. Davin mengikutinya. Dia celingukan. Aman, gumamnya. Aman? Apanya yang aman? Renika merasa heran. Davin tersenyum tipis. Ih, aneh, ucapnya dengan mata menyipit. Davin menarik tangan Renika hingga jatuh ke pelukannya. Kak! Renika panik. Davin menatap sayu mata Renika dan Renika balas menatapnya dengan gugup. Davin mendekatkan wajahnya. Satu tangannya melingkar di pinggang Renika dan satu tangannya memegang kepala Renika. Jemarinya masuk ke dalam rambutnya. Tubuh Renika menegang. Dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Keadaan ini sama seperti saat Davin hendak mencium bibirnya waktu di parkiran kafe beberapa waktu yang lalu. Cup, bibir Davin menempel di bibir Renika. Renika memejamkan matanya dan membuka sedikit mulutnya hingga lidah Davin bisa memasuki mulutnya. Bibir mereka saling tertaut dan lidah mereka berkelahi di dalam mulut mereka. Makin lama, ciuman itu semakin dalam dan menuntut. Tangan Davin semakin tak terkendali, menjalar, menyentuh paha, bokong, dan naik ke atas hendak menyentuh dada. Tapi sebelum sampai ke dada, hentikan sialan! Terdengar suara pekikan yang sangat Renika kenal. Mereka segera menghentikan aktivitasnya. Renika dan Davin menatap ke arah sumber suara dan mereka terkejut. Kak Dito, suara Renika terdengar lirih dan penuh ketakutan. Tidak jauh dari mereka berdiri dua orang pria yang tidak lain adalah Dito dengan seorang pria yang tidak Renika kenal. Sehingga Renika pikir mungkin orang ini adalah calon suaminya. Davin tertegun melihat mereka berdua. Dia diam tak berkutik. Dengan langkah lebar, Dito menghampiri Renika dan mencengkram tangannya dengan erat. Lalu melirik ke arah Davin. Kamu jangan merusak adikku, brengsek. Belum saatnya, dasar playboy. Pekiknya tajam. Lalu matanya menatap Renika kesal. Dan kamu, sebagai wanita, kenapa tidak tahu malu? Bagaimana kalau ada yang melihat kalian, lalu menganggap kalian mesum? Apa kalian mau diarak keliling kota? Renika dan Davin diam 1000 bahasa. Perkataan Dito benar adanya. Tanpa bicara lagi, Dito membawa Renika masuk ke dalam mobilnya. Renika menoleh ke arah Davin saat diseret kakaknya itu, berharap Davin berlari mengejarnya dan mengatakan kepada kakaknya kalau dia mencintainya. Tapi Davin hanya diam. Renika kecewa, sangat kecewa. Air matanya mulai berjatuhan. Dia terisak. Teman Dito melajukan mobilnya. Davin menatap kepergian mereka dengan gelisah. Dia pulang ke rumah kontrakan setelah mobil yang ditumpangi Dito tidak terlihat. Di dalam mobil, Dito dan Renika duduk di belakang, sedangkan pria yang bersama Dito
duduk di depan. Aku jadi berasa supir saja, gerutunya. Sekali-kali bro, jawab Dito santai. Sedangkan temannya memutar bola mata malas. Ish, kenapa nangis? Menyeka air mata di pipi Renika. Renika masih terisak. Kamu udah ahli ciuman juga, masa masih cengeng? Sindir Dito dengan sinis. Apaan sih kak? Renika memukul-mukul lengan kakaknya. Jangan cengeng, tinggal 10 hari lagi kamu akan menikah, ujar Dito malas. Menikah? Dengan siapa? Renika panik. Tanpa pikir panjang, Dito menunjuk ke arah temannya. Dia. Dito berusaha menahan tawanya. Temannya langsung menoleh dengan malas. Kakak pasti bohong kan? Renika panik. Hei, kamu yang lagi nyetir, benar kamu calon suamiku? Tanya Renika galak. Dito tertawa terbahak-bahak mendengar mode galak adiknya itu. Iya dek, aku calon suamimu. Aku ganteng kan? Jawabnya sambil berusaha menahan tawa. Dia akhirnya mengikuti permainan Dito. Apa? Aku udah ciuman loh sama cowok lain. Kamu pasti lihat kan tadi? Dan kamu pasti jijik kan sama aku? Dan pastinya kamu marah banget. Lalu pengen batalin pernikahan kita kan? Ya udah batalin aja. Aku nggak apa-apa kok, ujar Renika dengan serius. Mendengar perkataan adiknya itu, Dito tertawa renyah. Renika sengaja berkata seperti itu, sengaja ingin membatalkan pernikahan mereka. Tapi jawaban dari pria itu sungguh membuat Renika terkejut luar biasa. Enggak masalah dek, aku suka kok sama wanita yang berpengalaman. Dengan bibir berkedut menahan tawa. Mendengar perkataan temannya itu semakin membuat Dito terbahak-bahak. Sedangkan Renika sampai mengorek kupingnya sendiri dengan telunjuk. Tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Kamu pasti sudah gila ya? Mana ada cowok sesantai kamu saat melihat calon istrinya berselingkuh? Pakik Renika dengan melotot kepada pria di depannya itu. Sontak Dito dan temannya itu tergelak. Pria yang bersama Dito bukanlah orang lain. Dia adalah Raja, anak pertama dari Arini dan Rian, kakak sepupunya Mita. Jadi Raja dengan Davin masih bersaudara lah. Usia Raja hampir 2 tahun lebih tua dari Alan. Sedangkan Dito seusia Davin. Namun mereka saling kenal karena kebetulan Dito dan Raja adalah rekan bisnis. Ditambah akan terikat persaudaraan dengan menikahnya Davin dan Renika. Kebetulan hari ini mereka ada pertemuan bisnis di kota ini. Tidak disangka saat melewati taman kota, Raja mengenali motor Davin. Maksudnya hanya ingin menyapa Davin, malah disuguhkan tontonan romantis. Tapi akhirnya Dito menemukan alasan untuk membawa pulang adiknya itu. Dia akan mengurung Renika sampai hari pernikahannya tiba. Raja memang dipercaya untuk mengurus salah satu hotel milik Raihan. Tentu saja Davin mengenal Raja, sehingga dia memilih diam saat Dito dan Raja membawa Renika. Dia yakin Dito dan Raja tidak akan mengacaukan rencananya. Kenapa kalian tertawa? Sinis Renika. Susah payah akhirnya Raja dan Dito pun menghentikan tawanya. Kak, hal ini sudah menjelaskan kalau laki-laki bernama Davin ini tidak menyukaiku. Tunjuknya pada Raja. Raja hanya menanggapinya dengan malas. Dia santai dan fokus nyetir. Sedangkan Dito malah chattingan, membuat Renika kesal, lalu terisak lagi. Cup, bayi gede, aku gak nyangka calon istriku ternyata cengeng. Yuh. Raja melirik Renika dari spion. Renika mencubit bahu Raja dengan keras. Au, KDRT juga adik muka Dito. Dengan nada manjanya. Membuat Dito tergelak. Baru tahu loh, ejek Dito. Jangan bilang kamu suka cowok tadi, selidik Dito. Dia ingin tahu apakah pernyataan Davin yang mengatakan kalau dia dengan Renika sudah saling cinta itu benar atau si Davin yang cuma mengada-ngada. Iya, aku cinta dia.
Jawab Renika pelan. Yakin? Dito menatap adiknya penuh selidik. Iya kak. Renika menatap kakaknya dengan tatapan meyakinkan. Lalu apa dia cinta kamu? Tanya Dito. Renika mengangguk. Cinta? Jawabnya yakin. Kalau dia cinta kamu, dia nggak akan diam saja. Dia pasti ngejar kamu dan berusaha meyakinkan aku untuk merestuinya. Dia playboy, dia bohong. Aku nggak setuju kamu menikah sama dia. Dito berkata dengan lembut. Mata Renika kembali mengembun. Dia menoleh ke arah jendela, menatap pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan. Air matanya menetes, lalu mengalir membasahi pipinya. Nggak nyangka si brengsek itu bisa bikin kamu jatuh cinta dalam hitungan hari, sinis Dito. Dia memang the real playboy. Hahaha. Pekik raja yang langsung dia hadiahi geplakan oleh Dito karena takut kebablasan ngomong. Soalnya raja orangnya sedikit ceplas-ceplos. Raja langsung memasang muka masam dan mendelik dari spion kepada Dito. Suasana berubah hening, apalagi hari sudah malam. Yang terdengar hanyalah suara deru mesin mobil dan isakan Renika. Kak Dep, apa kamu beneran cinta sama aku? Pasti dia bohong, apalagi dia akan menikah akhir bulan ini. Baiklah, aku akan move on dan menikah juga akhir bulan ini, gumamnya dalam hati. Sesekali Renika menyeka pipinya hingga ia tertidur di dalam mobil. Dito dan Raja membawa Renika ke hotel yang Raja urus di kota ini. Mereka akan pulang ke kota tempat tinggal mereka pada paginya. Every day, late at night, not okay. All I want